Salam Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Acong Supriyadi dalam program Respri, Renungan Inspirasi. Saya berharap renungan yang saya sampaikan malam hari ini bisa menginspirasi setiap kita yang mendengarkan program Respi saya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbicara tentang kelemahan. Beberapa hari ini atau beberapa bulan terakhir ini kita diperhadapkan dengan virus corona. Virus itu sangat kecil, tetapi bagaimana kita manusia menghadapi virus yang sangat kecil tetapi melumpuhkan semuanya, melumpuhkan perekonomian kita. Kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa sekolah, ya, kita nggak bisa beribadah, saudara. Itu menunjukkan bahwa manusia ini rapuh, manusia ini penuh dengan kekurangan, manusia ini penuh dengan kelemahan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, di Yunani ada sebuah kisah, yaitu ada sebuah dongeng, ada seorang ibu yang melahirkan dan melahirkan seorang anak. Anaknya ini diberi nama Achilles. Ya. Ya, pada waktu anak ini lahir, para dewa ngomong, anak ini akan memiliki kekebalan dalam tubuhnya, tetapi harus direndam atau dicelupkan di sungai Styx gitu. Nah, akhirnya benar, Achilles dibawa oleh ibunya dan direndamlah di sana, dan akhirnya Achilles tumbuh menjadi seorang perwira yang tidak mempan dengan busur, tidak mempan dengan tombak, tidak mempan dibacok, kurang lebih seperti itu. Dan dia menjadi seorang perwira yang gagah perkasa. Dia setiap melakukan peperangan selalu mengalami kemenangan. Ya, pada suatu waktu dia akan berperang ke daerah Troya. Para dewa mengingatkan, Achilles, jangan pergi ke Troya. Kalau kamu pergi ke Troya, maka kamu akan menemui ajalmu. Kamu akan mati di medan peperangan. Tapi Achilles dengan sombongnya, saya tidak akan pernah mati di Troya maupun dimanapun juga. Saya memiliki kekebalan. Saya tidak mempan di panah. Saya tidak mempan di tombak. Saya tidak mempan di bacok. Kali ini saya akan mengalami kemenangan di Troya. Dan di daerah manapun peperangan itu, saya akan menangkan. Dan saudara, benar saudara, pada waktu dia mengalami peperangan, apa yang terjadi? Si Achilles mati di medan perang. Bapak Ibu sekalian, saudara ingin tahu kenapa kok dia bisa mati? Ternyata pada waktu dia melakukan peperangan, dia terkena busur, bukan pada kepalanya, bukan kepada badannya, tetapi kepada tumit di kakinya. Pada waktu dia kena panah di kakinya, panah itu mengandung racun dan akhirnya dia mati. Karena kelemahan Achilles ada pada tumitnya. Nah, mungkin sudah bertanya, loh kok kelemahannya ada di tumitnya? Begini saudara, pada waktu ibunya itu mencelupkan Achilles di sungai Styx, dia pegang tumitnya sehingga tumitnya tidak ikut tercelup gitu. Jadi dia memiliki kelemahan yaitu di tumitnya. Akhirnya dia mengalami kekalahan atau dia tewas di medan pertempuran di daerah Troya. Nah, saudara, akhirnya dongeng ini terkenal dengan tumit Achilles. Saudara, mungkin iblis juga mengincar tumit Achilles kita atau kelemahan kita. Ya, iblis ingin mengetahui kelemahan kita dan dia berusaha menjatuhkan hidup kita melalui kelemahan kita. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah sebaliknya saudara. Justru Tuhan ingin mengisi kekuatannya melalui kelemahan kita. Ya. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahan kita, Tuhan akan mengubah kelemahan kita. Tuhan akan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita melalui kelemahan kita. Ya. Paulus mengatakan pada waktu aku lemah, aku menjadi kuat. Saat kita mengakui keterbatasan kita, maka kita akan bergantung kepada Allah. Ya. Bukan pada kekuatan kita, bukan kepada talenta kita. Justru kita mengetahui kelemahan kita hari-hari ini, kita mengetahui kerapuan kita hari-hari ini, di mana melalui keadaan ini kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Justru kita mengalami kelemahan, tetapi justru di dalam kelemahanlah ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita ini orang yang lemah, kita mengakui bahwa kita ini orang yang rapuh. Justru di dalam kelemahan itulah maka kita bergantung kepada kuasa Allah. Udah banyak dalam kehidupan kita. Kita masih bergantung pada kekuatan kita. Kita masih bergantung kepada kehebatan kita. Kita merasa aku masih mampu mengatasi masalah ini. Saudara, seberapa mampu dalam kehidupan kita, kita punya titik lemah dalam kehidupan kita. Semakin kita bergantung pada Allah, semakin dalam kita akan menyembah. Semakin kita bergantung dengan situasi yang sangat sulit ini. Ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat, bagaimana kita memiliki titik lemah, kita menyadari bahwa kita ini orang yang lemah, kita akan bergantung, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Dengan mengakui keterbatasan kita. Itu berarti kita mengakui kekuatan Allah. Saudara, mari dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mau bergantung pada Allah. Hari-hari ini kita mau mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita. Sehingga ketika kita mengakui bahwa kita ini orang yang terbatas, maka kita mengakui kuasa Allah. Dan puji Tuhan, mari kita lihat di ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau sudah baca ayat ini, mungkin kelihatannya kok aneh gitu ya. Paulus kok bisa mengatakan karena aku senang dan rela. Ada kata senang dan rela lagi ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Satu, ya, di dalam siksaan. Udah kelemahan, siksaan, ya, apalagi sudah di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa maksudnya? Dari Rasul Paulus berkata ini. Dan ketika kita lemah, ketika kita mengalami penderitaan, saudara, berapa banyak kita kan seringkali mengeluh, Tuhan, kenapa kok masalah ini terjadi? Kenapa persoalan ini terjadi? Tapi hari ini mari kita belajar dari Rasul Paulus, saudara. Saudara, ketika saya renungkan ini, kenapa Paulus senang? Justru di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, justru kenapa kok senang? Dan saya mau katakan gini, saudara, ketika dalam kehidupan kita ini tidak mengalami masalah, kita ini terus seperti jalan tol, ya, lurus lempeng terus nggak ada masalah, maka pastilah saudara nggak butuh Tuhan. Saudara akan berkata, Tuhan, aku nggak butuh Engkau, semuanya berjalan lancar, aku nggak pernah sakit, aku nggak pernah punya masalah, aku nggak pernah punya problema, sehingga Engkau tidak membutuhkan Tuhan lagi. Engkau akan cenderung untuk jauh dari Tuhan. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Monyet itu kalau di atas pohon, cara menurunkan monyet itu, saudara, kalau semakin goyang, monyet itu akan semakin pegangan kenceng. Tapi monyet itu akan jatuh ketika apa?
ketika ada angin sepoi-sepoi gitu ya, sehingga matanya ngantuk, tiba-tiba dia tuh udah terjatuh ya. Tentu kita bukanlah monyet sudah, tapi ini sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita. Semakin banyak kesengsaraan kita, semakin banyak penderitaan kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan semakin bersuka cita, justru karena banyak masalah, karena banyak persoalan, karena banyak kelemahan, kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menginspirasi dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.